Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi kita dalam kelas online PAL TV. Tadi kalian sudah belajar biologi bersama Ibu Atira dan saat ini kita akan masuk pada sesi kedua. Kita akan belajar kimia bersama Ibu Novitalia Prindasari dari SMA Negeri 5 Palembang. Nah, materi kita kali ini adalah ikatan kimia. Materi ini sudah terbit di Harian Umum Sumatera Express edisi 26 Oktober 2020. Nah, kita akan membahas materi ini dan membahas soal-soalnya untuk penguatannya ya. Siapkan alat tulisnya, kita mulai saja. Oke, untuk mempelajari materi ikatan kimia, kita harus memahami dulu tabel periodik unsur kimia. Ini adalah tabel periodik unsur kimia ya. Silakan kalian perhatikan di layar televisinya. Ibu akan ingatkan dulu ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam dan non-logam. Kemudian ikatan kovalen ini cenderung terbentuk dari ikatan antar atom non-logam ya. Kemudian ikatan kovalen ini terbagi menjadi 3, ada ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, rangkap 3, juga ada ikatan kovalen koordinasi. Sebenarnya ini kita sudah bahas waktu kelas online PAL TV edisi 27 Oktober, tapi akan kita bahas materi penguatannya ya. Kemudian ada ikatan logam seperti namanya, yaitu ikatan yang terjadi antara atom-atom unsur logam. Nah, kita masuk pada soal yang pertama. Beberapa unsur dengan nomor atom masing-masing K8, L9, M11, N16, O19, pasangan yang dapat membentuk senyawa dengan ikatan ion yang mana? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian buatkan dulu konfigurasi elektronnya. Silakan perhatikan pada pembahasannya ya. Nah, oke, sekarang kalau K ini dengan nomor atomnya 8, konfigurasi elektronnya langsung kita masukkan elektronnya pada kulit-kulitnya. Kulit yang pertama 2, kemudian kulit yang kedua itu 6 ya. Jadi, ini adalah termasuk non-logam. Kalian perhatikan bahwa elektron valensinya 6, golongannya adalah golongan 6A. Kemudian kita lanjutkan untuk unsur L dengan jumlah atomnya 9, maka elektronnya 9. Ini adalah konfigurasi pada kulit atom ya, 2, 7 ya. Dan golongannya 7A, dia termasuk non-logam. Kemudian M dengan jumlah atom 11, maka ini adalah konfigurasi elektronnya. Untuk membuat kestabilan, ingat ya, untuk membuat kestabilan, atom-atom ini harus menyerupai dengan unsur gas mulia ya. Untuk membuat kestabilan, maka atom M ini harus melepaskan 1 elektron dan dia termasuk pada golongan 1A. Kemudian dia termasuk unsur logam ya. Kemudian N ini seperti ini konfigurasi elektronnya. Dia harus mengikat 2 elektron ya, sehingga dia bisa stabil. Dia termasuk golongan 6A dan digolongkan pada non-logam. Kemudian O ini dengan Z-nya 19, konfigurasi seperti ini, golongan 1A karena dia bisa melepaskan 1 elektron untuk membuat kestabilan dan dia termasuk logam. Manakah yang bisa dikategorikan untuk bisa membuat ikatan ion? Ikatan ion seperti kita bahas tadi ya di sini di awal ya, bahwa dia terbentuk dari logam dan non-logam. Nah, maka jawabannya yang mana? Kita perhatikan di sini. Dari pilihannya, maka K dan M adalah unsur non-logam dan logam. Jadi jawabannya yang A. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjutkan pada soal yang kedua. Nah, ini diberikan unsur dengan nomor massa yang di atas ini nomor massa ya nak ya. Kemudian di bawah ini ada nomor atom. G, unsur G ini nomor atomnya 15 dan nomor massanya 31. Unsur G ini akan berikatan dengan Cl dengan nomor atomnya 17. Maka unsur senyawa dan jenis ikatan yang terjadi itu seperti apa? Kalian perhatikan bahwa nomor atom ini menunjukkan jumlah elektron.
buatkan dulu konfigurasi elektronnya. G tadi kan 15 ya, maka konfigurasi elektron berdasarkan kulit 285 dan dia termasuk non-logam. Elektron valensinya 5 ya. Kemudian Cl 17 dan dia 287 termasuk non-logam, elektron valensinya 7. Kalau G ini elektron valensinya 5, untuk membuat kestabilan maka dia mengikat ya, harus 8 supaya seperti gas mulia. Jadi mengikat 3 elektron, yang ini juga mengikat 1 elektron, sama-sama non-logam ya, sama-sama harus mengikat elektron sehingga dia akan membentuk ikatan kovalen. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dan non-logam, dan rumus molekulnya GCl3. Silahkan kalian yang ingin bertanya di 0711380022 ya. Mari kita lanjutkan soal nomor 3. Tetap semangat ya nak. Oke, ini adalah soal yang ketiga. Suatu senyawa dengan rumus molekul XY jika konfigurasi elektron atomnya seperti ini. Ini sudah dimasukkan konfigurasi elektronnya ya, seperti ini ya, pada subkulit-subkulitnya. Kemudian Y dengan konfigurasi elektron seperti ini, maka XY ini membentuk ikatan apa? Kalian perhatikan elektron valensinya. Elektron valensi pada unsur X ini 678 dia kan, pada elektron pada kulit terluarnya ada 6, 7, elektron terluarnya ada 2 ya, ini 2, elektron terluarnya 2, maka dia akan melepaskan 2 elektron. Oke, melepaskan 2 elektron untuk membuat kestabilan seperti unsur gas mulia. Sedangkan Y ini 2 ditambah 4. Kalau dia berhenti di P ini artinya jumlah elektron terluar itu ditambahkan ya. Tapi kalau dia berhenti di S, maka ini adalah jumlah elektron terluar. Satu ini saja. Maksudnya 2 jumlahnya ya. Nah, jadi yang ini karena 4, 5, 6 supaya 8, maka dia harus menangkap 2 elektron. Nah, karena dia menangkap 2 elektron, maka dia termasuk non-logam dan yang melepaskan ini termasuk logam. Dari awal sudah kita bahas bahwa ikatan antara logam dan non-logam akan membentuk ikatan ion atau nama lainnya adalah elektron valen. Jadi jawabannya yang D. Baik, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 4. Ikatan yang terbentuk antara senyawa A13 dan B16. Kembali lagi pada soalnya. Bagaimana terjadinya pembentukan ikatan apabila diketahui nomor atomnya ya. Nomor atomnya ini 13, artinya jumlah elektronnya 13. Ini nomor atomnya 16, artinya jumlah elektronnya 16. Nah, ini konfigurasi elektronnya. Harus paham dulu membuatkan konfigurasi elektron, baru kita bisa memperkirakan ikatan yang terbentuk dan bagaimana rumus molekulnya ya. Jadi 13 ini seperti ini pengisiannya. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, dia berhentinya di P kan ya. Nah, kalau dia di P ini artinya elektron valensi atau elektron terluar itu dihitung 2 ditambah 1 jadi 3. Artinya untuk membentuk kestabilan dia melepaskan 3 elektron ya. Kemudian Y seperti ini konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Jadi dia berhenti juga di P. Nah, kamu hitung 2 ditambah 4, 6. Supaya stabil dia harus menangkap 2 elektron. Apabila dia menangkap 2 elektron maka minus. Jadi B ini muatannya 2 minus. 2A 3 plus B 2 min, maka dia akan membentuk ikatan A2B3 ya. Ini adalah cara cepatnya untuk menjawab soal-soal pilihan ganda seperti ini ya. Jadi cara cepatnya ya muatan A ini ke B, muatan yang B ini angkanya ke A ya, seperti itu. Jadi jawabannya yang D.
Baik, kita lanjutkan lagi soal yang ke-5 ya. Nah, ini. Perhatikan unsur-unsur dengan nomor atom berikut ini. X11, Y15, Z17. Pernyataan yang tidak benar. Nah, satu-satu kita akan koreksi ya, pilihannya ya. Yang mana yang tidak benar tentang sifat-sifat unsur dari soal ini. Baik, silakan kalian perhatikan. Oke, sekarang kita lihat ya. X11, Y ini 15 nomor atomnya, dan Z17. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Seperti diulang-ulang dari soal sebelumnya, pasti kalian sudah paham ya. Perhatikan di sini konfigurasi elektronnya. Ini sudah benar ya. Kamu hitung jumlah elektronnya. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, 11. Sudah benar. Kemudian 2 tambah 2, 6 tambah 2 tambah 3, 15. Sudah benar juga. Dan juga jangan lupa perhatikan tingkat energi pada subkulitnya ya. Ini ya. Harus 1S2 dulu, 2S2, 2P, 3S2, 3P. Ini adalah urutannya. Urutannya ini harus benar dulu ya nak ya. Kalian harus paham mengenai urutannya. Kemudian 17 dengan nomor atom 17, Z ini 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2 tambah 5, 17. Sudah benar ya. Nah, bagaimana menentukan golongannya? Ini sekalian kita belajar tentang penentuan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektronnya. Golongan itu adalah jumlah elektron valensi atau elektron yang terluar. Kalian perhatikan di unsur X ini 1 ya, maka dia golongan 1A, kemudian di Y ini 5, maka dia golongan 5A, dan Z ini golongannya 7A, dan periode itu adalah kulit yang paling tinggi ya tingkatannya. Ini adalah 3, 3 periodenya. Kemudian dalam sistem periodik atau tabel periodik, maka ini adalah urutannya ya. Ini adalah urutannya, dia satu periode ya, satu periode. Dalam satu periode jari-jari atom ini berdasarkan dari besar ke kecilnya. X ini lebih besar dibandingkan Y, dan Y lebih besar jari-jari atom dibandingkan Z. Ini adalah sifat unsur dalam tabel periodik unsur. Kemudian elektronegativitas ini kebalikan dari jari-jari atom. Nah, dan unsur X ini bersifat logam, kemudian Y dan Z bersifat non logam. Oke. Anak-anak, jadi jawabannya yang C ya. Baik, untuk kali ini kita akan lanjutkan lagi setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap semangat ya. Baik, kita kembali lagi di kelas online bersama Ibu Novita Liap-Lindasari pada mata pelajaran kimia ya. Kita akan membahas mengenai ikatan kimia. Di sini kita akan membahas soal-soal dengan penguatan pada materi ikatan kimia. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan layar televisinya. Perhatikan tabel data fisik dan daya hantar listrik beberapa senyawa berikut. Ya, ini ada senyawa L dan senyawa M. Kalian perhatikan titik lelehnya. Di senyawa L ini titik lelehnya 801 derajat Celcius ya. Ini sangat tinggi sekali dan daya hantar listriknya dia bisa menghantarkan. Kemudian M ini minus 86,8 derajat Celcius dan dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Maka jenis ikatannya yang mana? Senyawa L dan M ini. Nah, kalian perhatikan bahwa kalau titik lelehnya tinggi, dia identik dengan ikatan ion ya, ikatan ion. Dan kalau dia tidak bisa menghantarkan, itu dia ikatan kovalen nonpolar. Jadi jawabannya kalian bisa langsung jawab. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang A ya. Ingat bahwa kalau titik lelehnya tinggi, dia ikatan ion. Dan kalau dia tidak bisa menghantarkan, maka dia ikatan kovalen ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah soal berikutnya. Menurut persamaan reaksi seperti ini ya, L ditambah H2SO4 menjadi L2SO4 ditambah H2O, sebanyak 5,4 gram logam L direaksikan dengan larutan H2SO4 menghasilkan 6,72 liter gas hidrogen pada keadaan standar. STP ini artinya pada keadaan standar ya. Jika atom L mengandung 14 neutron dan
berikatan dengan unsur yang bernomor atom 8, maka senyawa yang terbentuk dari jenis ikannya seperti apa? Yang pertama kita harus tahu bahwa L ini berapa nomor atomnya. Nomor atomnya itu belum diketahui kan, seperti soal-soal yang tadi kan sudah diketahui nomor atomnya. Nah, untuk mengetahui nomor atom kita harus mengolah dulu data berikut ini. Baik, kalian perhatikan ya. Nah, ini adalah pembahasannya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat persamaan reaksinya ya. 2L, kemudian ini tambahkan koefisiennya 3, kemudian di sini tetap 1 dan ini 3 ya, agar dia setara ya. Kemudian dari data bahwa 6,72 larutan H2SO4 yang dihasilkan pada STP. Untuk menghitung mol dari H2SO4, maka karena dia kata kuncinya adalah pada keadaan standar, maka dia dibagi dengan 22,4. Jadi 6,72 dibagi 22,4 menjadi 0,3 ya, 0,3 mol. Kemudian kita akan mencari mol L. Mol L. Kalian perhatikan di sini perbandingan antara L dengan H2SO4 berdasarkan koefisiennya ya. L ini 2 koefisiennya ya, dan H2SO4 ini 3. Maka 2/3 dikali dengan mol H2SO4 yang sudah kita hitung tadi. Ya, mol H2SO4 kan 0,3. Jadi kita kalikan 0,3, maka dihasilkan mol L ini sebanyak 0,2 mol ya. Nah, setelah itu kita akan mencari massa atom relatif dari atom L ini setelah diketahui molnya ya, dengan membagikan antara massa yang ada di soal ini ya, massa logam L ini 5,4, kemudian dibagikan molnya, maka kita akan mendapatkan massa atom relatif dari L ya, 5,4 dibagi 0,2 menjadi 27. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nomor atomnya. Nomor atomnya itu 27 dikurang dengan ini neutronnya ya. Neutronnya itu maka kita dapatkan nomor atomnya 13. Nah, karena L ini memiliki nomor atom 13, maka elektronnya juga 13. Nah, ini adalah konfigurasi elektronnya ya. Bisa dibuat seperti ini konfigurasi elektronnya ya. Ne ini kan jumlah nomor atomnya kan, nomor atomnya 10 ya, maka 10 ditambah 2, 12, tambah 1, 13. Ini adalah elektron valensinya 2 ditambah 1, 3. Untuk membuat kestabilan, maka L ini harus melepaskan 3 elektron dan dia termasuk pada golongan 3A, L3+ ya. Kemudian konfigurasi M. M ini kan bernomor atom 8, maka kita buatkan konfigurasinya seperti ini. He ini kan 2 nomor atomnya ya, 2 ditambah 2, 4 tambah 4, 8. Ini adalah elektron valensinya 2 ditambah 4, 6. Supaya stabil dia harus mengikat 2 elektron. Kalau dia mengikat dia minus, maka M2- dan dia tergolong pada golongan 6A. Karena dia melepaskan 3 elektron, kemudian yang M ini bisa mengikat 2 elektron, maka dia adalah ikatan ionik. Dan senyawa yang terbentuk, seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk lebih mempermudahnya, senyawa yang terbentuk itu, muatan L ini pindah ke M sini, dan muatan M ini pindah ke L. Jadi L2, M3, dan dia terbentuk menjadi ikatan ionik ya. Jadi yang mana jawabannya di sini? L2, M3 ionik D ya, jadi jawabannya ya. Nah, jawabannya ini yang D ya. Baik, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Suatu unsur mempunyai konfigurasi elektron seperti berikut ini ya. Nah, berlaku pernyataan bahwa unsur tersebut 1, 2, 3, 4 beberapa 4 pertanyaan ini, pernyataan mana yang benar? Nah, baik kita bahas dulu ya. Ini ada konfigurasi elektronnya. Apakah benar dia bernomor atom 27? Kita hitung. 2 ditambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, kemudian tambah 9 ya, jadi 27. Benar ya?
7 tambah 2 nih ya. Jadi benar nomor atomnya 27, kemudian terletak pada periode keempat, benar atau tidak? Lihat yang paling tinggi angkanya ini mana kulitnya? Ya, ini 4, betul ya, 4. Mempunyai 3 elektron tidak berpasangan. Nah, untuk menentukan apakah dia mempunyai 3 elektron tidak berpasangan, kita harus bisa membuatkan diagram orbitalnya seperti ini ya. Nah, ternyata setelah kita buatkan diagram orbitalnya pada 3D ini, ada 7 ini ya, ternyata benar dia memiliki 3 elektron yang tidak berpasangan ya, seperti ini ya. Kemudian termasuk golongan alkali tanah. Nah, alkali tanah ini adalah golongan 2A. Jadi alkali tanah ini golongan 2A, apakah dia termasuk golongan 2A? Nah, kalau diperhatikan unsur dari soal ini dia terletak pada golongan 8B ya. Nah, ini ada terletak di golongan 8B, maka salah ya nomor 4 itu ya. Oke, jadi jawabannya yang E. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Ini unsur Y9 dan K19, maka bagaimana rumus molekul dan jenis ikatan yang terbentuk? Sama seperti yang tadi, buatkan dulu konfigurasi elektronnya, kemudian apakah dia melepas, apakah dia menangkap, baru kita bisa menentukan apakah dia tergolong ikatan ionik atau kovalen. Dari soalnya ini dan dari pembahasan konfigurasi elektronnya, dia termasuk golongan ionik dan rumus molekul yang terbentuk adalah Ky. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi soal berikutnya ya. Semoga kalian tetap semangat, pelan-pelan saja memahaminya, yang penting kalian bisa mengerti ya. Nah, ini ada soalnya. Nah, ini kalau nomor atomnya 20, kemudian nomor atom Y ini 9. Sekali lagi kita buatkan konfigurasi elektronnya, kemudian kita lihat apakah dia bisa mengikat elektron atau melepaskan elektron. Nah, ini ya, kalau ini dia 2, maka dia melepaskan elektron, dan kalau yang ini dia menangkap elektron, karena dia harus menangkap 1 elektron untuk membuat stabil, maka ikatan yang terbentuk XY2 atau senyawa yang terbentuk ya. Nah, ini soal-soal mengenai ikatan kimia. Kalian pahami lagi, jadi langkah-langkahnya kalian harus menentukan konfigurasi elektronnya, kemudian menentukan lagi elektron valensinya untuk bisa menentukan apakah unsurnya itu bisa mengikat elektron ataupun melepaskan elektron, lalu kalian bisa menentukan jenis ikatannya. Jadi ada tahapan-tahapannya dalam menjawab soal-soal mengenai ikatan kimia. Oke, ini ada soal berikutnya ya. Baik anak-anak, waktu kita sudah habis. Pokoknya kalian tetap semangat saja belajarnya, meskipun pada umumnya kita masih belajar dalam keadaan jarak jauh dan dalam jaringan. Namun harus tetap semangat, ini adalah pilihan yang terbaik pada saat pandemi COVID-19 ini. Semoga yang kita bahas kali ini memberikan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri kelas online PAL TV kali ini yang merupakan program yang didukung oleh Harian Umum Sumatera Express dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Sampai jumpa pada sesi berikutnya ya, pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.